Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawari 29 ayat 20-30. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tata yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan ayat dari 1 Tawari 29 ayat 20-30 yang memberikan pelajaran tentang kemuliaan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ayat-ayat ini adalah bagian dari perjalanan Raja Daud dalam mempersiapkan bait suci untuk Tuhan. Yang pertama kita belajar bersyukur atas pimpinan Tuhan. Pada ayat yang ke-20 tadi dikatakan ketika Daud memberikan berkat dan pujian kepada Tuhan, kita belajar pentingnya bersyukur atas kehadiran dan kepemimpinan Allah dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengakui bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan dan harus dikelola dengan bijaksana. Yang kedua, pada ayat 22 dikatakan kita memohon pimpinan roh kekuatan dari Allah. Daud memohon kepada Tuhan agar memberikan roh kekuatan kepada putranya Salomo untuk memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Ia mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita membutuhkan bimbingan dan kuasa Tuhan. Kita perlu memohon kepadanya untuk memberikan kita hikmat dan keberanian dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Yang ketiga, dalam ayat 25-30, kita belajar mengakui keterbatasan manusia. Dalam pernyataan Daud kepada seluruh jemaat, ia mengakui bahwa manusia hanyalah pendatang di dunia ini. Kita belajar pentingnya memiliki perspektif yang tepat tentang hidup kita di bumi ini. Kita tidak akan tinggal selamanya, tetapi kita harus hidup dengan tujuan dan fokus yang benar.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa memberikan kemuliaan kepada Tuhan melalui bersyukur, memohon kuasa-Nya, dan mengakui keterbatasan kita adalah bagian penting dari hidup beriman kita. Seperti Daud yang memberikan harta dan sumber daya untuk membangun bait suci, kita juga diajak untuk memberikan yang terbaik dari diri kita dalam pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita merenungkan betapa pentingnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan memberikan kemuliaan hanya kepadanya dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari hamba-Mu Daud, bagaimana dia sebagai seorang hamba yang selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan selalu bersyukur di dalam hidupnya dan mengakui segala keterbatasan hidupnya. Kami bersyukur dapat belajar dari teladan hamba-Mu Daud, ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.